Halo, masih sebuah kisah dari Boas Project Roman Pasir Pantai. Sebuah kisah kecil untuk dikenang. Bab 2. Besok harinya, di sekolah itu jam 7 pagi, semua murid berjalan ke bangku masing-masing, membawa grip dan sabak. Sementara itu di perkotaan, anak sekolah sudah memakai buku. Yang pernah melihat buku mengatakan bahwa buku adalah sekumpulan kertas penuh tulisan, dan tulisannya tak mudah terhapus seperti sabak. Bagi Bu Sawi, buku adalah benda indah yang belum pernah dilihatnya sampai saat itu. Satu-satunya kertas yang pernah dia lihat adalah uang kertas berwarna merah bertuliskan Rp1. Ada tulisan angka tahun 1964. Bu Sawi melihat uang kertas pertama kali di toko emas di Pasar Asem Bagus, 4 km dari rumahnya. Waktu itu, ia mengantar mamaknya menjual ikan hasil pembagian juragan perahu. Tiba-tiba, grip Matlawi jatuh. Bu Sawi melihatnya sebagai kesempatan untuk mencari informasi mengenai gadis kemarin sore. Bu Sawi mengambil grip yang menggelinding ke arahnya. Kamu tahu desa sebelah timur sungai Tanah Miring? Tanya Bu Sawi sambil menggulirkan grip. Kawan Tini, kenapa? Tanya Matlawi tanpa curiga. Punya saudara di sana. Tanya Bu Sawi lagi. Sepertinya kau punya. Jawab Matlawi lagi, singkat tapi sangat penuh arti bagi Bu Sawi. Sialnya, Holik tak pernah bersekolah dan tak akan bertemu mereka sampai pulang sekolah. Tapi bukanlah masalah bagi Bu Sawi. Holik selalu punya kewajiban mencari rumput untuk makanan 15 ekor kambingnya. Sedangkan Bu Sawi harus melayani 2 ekor sapi yang juga sudah remaja. Untunglah rumput untuk sapi tak perlu dimasak sebelum disajikan. Nanti Holik akan mudah diajak cari rumput bersama. Semoga bisa bertemu. Cuma itu, gumam Bu Sawi sepanjang hari. Tak sulit bagi Bu Sawi untuk mengajak Holik mencari rumput bersama. Usia mereka terpaut 5 atau 3 tahun. Tapi karena seringnya mencari rumput, mereka jadi seakrab teman seumuran. Ketika mereka mulai memasuki daerah Karangkini, Bu Sawi mencoba memulai percakapan. Ibu kandungku kan asli sini. Yang ujung selatan itu rumah kakekku. Yang di depannya yang ada pohon nangka. Lik, bukannya kamu punya famili di sekitar sini? Bukan. Dia ibu tiri. Ibu kandung adikku. Bu Sawi tak mengerti. Ibu kandung? Yang di rumahmu itu bukan ibu kandung? Jawab Holik tenang, seolah tak terpengaruh perceraian orang tuanya dulu. Senang hati Bu Sawi karena Holik mungkin tahu tentang gadis yang membuatnya penasaran. Akhirnya mereka hampir melewati rumah kayu berukir. Ada pohon mangga berbuah lebat. Tampak menua buah mangga itu. Apalagi yang menjuntai ke bawah, mendekati ujung tanaman beluntas pinggir jalan yang memang ditanam sebagai pagar hidup. Tak perlu angkat tangan tinggi-tinggi bila ingin meraih mangga itu. Cukup meraihnya. Anak 10 tahun pun dapat menjangkaunya. Ini rumah siapa, Lik? Tanya Bu Sawi Sunar, mandor tebu. sambil melirik ke arah rumah. Terlihat sepi sekali. Yang galak itu, yang melempar tab bambu ke Subairi waktu dia curi tebu yang dijaganya. Tanya Bu Sawi ngeri. Iya. Holik menjawab sambil melirik buah mangga yang berjarak 3 meter di depannya. Waktu itu juga terdengar suara ayam yang ribut, seperti ada yang mengganggu mereka, atau seperti sedang berebut makanan. Mereka berdua menoleh ke sumber suara. Dalam kandang ayam yang di sebelah rumah itu memang ada manusia, sedang memberi makan ayam tampaknya. Orang itu berkumis, memakai kopiah lusuh dan memakai celana longgar hitam. Panjangnya hanya sebetis, memakai kaos belang putih merah. Itulah Pak Sunar
yang ditakuti remaja, anak-anak iseng yang suka mencuri tebu. Ketika Bu Sawi masih melirik Pak Sunar, Holik memanggil Bu Sawi. Wih, bersiaplah. Dengan gaya hendak memetik mangga yang sudah tua 1 meter di depannya. Jangan, Lik. Cegah Bu Sawi, tapi Holik tak memperdulikannya. Holik tak langsung meraih buah mangga itu. Ranting di sebelahnya yang ditarik berulang-ulang seolah-olah sengaja membuat keributan. Tentu saja membuat Pak Sunar menoleh. Ketika itulah Holik memetik buah mangga tersebut. Ayo. Holik mengomandu dan mulai berlari. Bu Sawi yang kaget berlari juga sambil melirik Pak Sunar di belakangnya. Rupanya dia mengejar. Sepintas dia melirik gadis itu di sisi dalam pintu rumah. Hatinya seketika kacau. Menurut perhitungan Bu Sawi, Pak Sunar tak mungkin menggunakan lintasan lurus untuk mengejarnya. Ada selokan lebar 1 meter yang didahului pagar beluntas tinggi 3/4 meter mendahului. Menurut perhitungan Bu Sawi, Pak Sunar akan memutar lewat samping pohon mangga. Artinya jarak akan melebar sampai 20 meter. Setelah 10 meter berlari, Holik memilih mendadak untuk berbelok kiri, memberi kesempatan Bu Sawi untuk melirik ke arah Pak Sunar. Dan ternyata Bu Sawi salah perhitungan. Pak Sunar tak memutari pohon. Dia melompat selokan dan sekalian pagar beluntasnya dengan sempurna. Dan yang mengagetkan lagi, Pak Sunar menenteng celurit. Astaga. Pantas saja Pak Sunar mempunyai tinggi badan 185 cm. Lompatan itu tak sulit baginya. Bu Sawi seperti kesetanan berlari, ketakutan dikejar malaikat maut. Dalam benak Bu Sawi tertangkap sama dengan mati. Sekali mati karena buah mangga yang dia pun tak pernah berniat mencurinya, apalagi memakannya. Setelah melintasi rumput lebat pohon bambu, Bu Sawi yang kesetan berlari mendahului Holik. Ia memilih belok kanan setelah pohon bambu sambil melirik Pak Sunar yang masih mengejarnya. Jaraknya sangat dekat, tinggal 3 meter lagi. Terbayang celurit akan menebas jika dia setidaknya 2 meter lagi. Semangat Bu Sawi terpompa untuk melangkah lebih cepat. Ada parit melintang selebar 1,5 meter dan 2 bambu sebagian jembatan. Bu Sawi memilih melompatinya. Sedetik kemudian Holik mengikuti. Tapi Holik tak setinggi Bu Sawi. Dia sempoyongan, nyaris gagal. Pak Sunar badannya lebih tinggi, mudah baginya melompat parit itu. Jarak semakin mendekat. Holik terpacu berlari seperti dikejar hantu. Padahal sesungguhnya mereka sedang dikejar malaikat maut bercelurit. Mendekati tikungan tempat Bu Sawi terpesona tempo hari, Bu Sawi memperpendek langkahnya. Dia melihat rumput di situ agak basah, pasti licin. Dan dia berkelok dengan mulus lalu bermacu larinya lagi, lebih kencang lagi. Holik tak memperlambat langkahnya. Ia memilih menjejakkan kakinya di pangkal serai wangi yang baru saja tumbuh. Tikungan itu layaknya kuburan yang baru mereka lewati. Setengah langkah setelah tikungan, terdengar bunyi yang tak asing. Tapi kali ini sangat merdu. Pak Sunar tercebur. Saluran irigasinya terlalu dangkal untuk melaju Pak Sunar. Ia masih terbawa momen kecepatannya sendiri, berusaha menghindar tapi menabrak dinding saluran irigasi, lalu terguling di sawah yang baru saja ditanami bibit padi. Bu Sawi dan Holik lega. Setidaknya mereka bisa memperlebar langkah. Pak Sunar mengutuk diri sendiri. Dia tak memperhitungkan rumput basah, berat badan dan kecepatannya. Hukum kelembaman masih salah dia perhitungkan yang membuat terpeleset dalam parit saluran irigasi. Ia terlalu berkonsentrasi meraih bau Holik tadi. Hampir kena. Tapi karena terpeleset, mereka lolos. Bu Sawi mencoba memandang ke belakang. Pak Sunar terlihat tersenyum kecut dan berusaha melompat ke pematang besar di posisi terpeleset tadi. Ia masih memandang 2 anak muda itu sambil berkaca pinggang, memberikan barikade mental pada mereka bahwa Pak Sunar masih menyeramkan meski basah kuyup dan penuh lumpur. Bu Sawi dan Holik menyeberang di pintu air, lalu menembus sepetak tebu dan memilih jalan berkelok-kelok sampailah di sebidang tanah yang ditanami kacang tanah. Kenapa kamu ambil tadi, Lik? Tanya Bu Sawi setengah bersungut. Siapa yang mencuri? Tanya Holik. Jelas kau. Dan aku jadi tersangkut hanya karena ikut berlari bersamamu. Bu Sawi semakin marah. Ia menancapkan sabitnya di pohon pepaya, lalu duduk bersandar dengan nafas masih memburu. Kau ingat?
Tanya Holik dengan nada percaya diri. Apa? Kini Busawi penasaran dengan nada Holik. Ketika Sukirno ditangkap minggu kemarin, dia menampar pipinya, lalu membawa pulang. Di sepanjang jalan dia tunjukkan pada orang-orang bahwa Sukirno mencuri tebu yang dia jaga. Betapa malunya Sukirno, betapa malunya aku. Dan seharusnya, betapa malunya kau sebagai sahabat seperjuangan mencari rumput. Kata Holik, dia berapi-api. Juga Kardiman, dia dilempar pangkal bambu kena pahanya. Tak sanggup lari-lari, sehingga tertangkap juga dia. Dia permalukan di depan orang tuanya. Holik mulai menjelaskan dengan wajah sedih, seolah-olah kawannya baru saja gugur di medan perang. Tidakkah kau lihat tadi? Sebelum memetik mangga, aku lebih dulu menarik ranting dan daun. Sengaja buat keributan supaya dia menoleh. Aku tak mencurinya, Wi. Aku menantangnya. Aku sengaja menantang dia menangkap kita. Dan kita berhasil mengalahkannya. Kita mengalahkannya, Wi. Di kandang dia sendiri. Tepatnya di kandang ayamnya sendiri. Lanjut Holik sambil tersenyum puas. Busawi tertegun. Bukannya kagum, tapi dia heran. Ternyata Holik yang kecil itu punya keberanian besar dan niat busuk. Setidaknya rencananya berhasil. Anggaplah ini bukan buah curian, Wi. Ini adalah hadiah kemenangan kita. Tak mungkin dia berani menangkap kita. Bila dia berani menangkap, artinya berita dia tercebur di sungai penuh kotoran itu akan menyebar. Kita menang besar. Lanjut Holik sambil menyodorkan seiris mangga. Busawi menerimanya lalu memakannya dengan tatapan kosong. Dia memandang lurus ke depan, memikirkan apa yang akan dilakukannya untuk membalas Holik yang telah membuatnya berlari sampai batas maksimalnya. Ketika seiris mangga di tangannya habis, Busawi langsung meraih sabit yang menancap dan mulai memanjat pohon kelapa 10 meter di samping kanannya. Cepat sekali. Ketika Holik menoleh, Busawi sudah memanjat setengah dari pohon itu. Dia langsung berdiri dan mencoba menghampiri. Hei, kalau ini benar-benar pencuri namanya. Tak tahukah kau ditangkap pemiliknya? Di sana tak bisa langsung lari. Mesti turun dulu. Dia terus meracau dan mengomel, baru berhenti ketika 2 buah kelapa jatuh terbedebum. Beberapa detik kemudian Busawi sudah menjejak tanah dan menghampirinya. Tenanglah kawan, tak mungkin pemiliknya marah. Lagian, tak bisa disebut mencuri bila dilakukan di depan pemiliknya. Katanya sambil tersenyum, lalu mengambil kelapa muda yang paling dekat dengannya. Memang bukan mencuri, tapi merampok. Sahut Holik semakin sengit. Kalau tak ingin disebut merampok, maka relakanlah. Selanjutnya akan disebut sedekah. Sambung Busawi sambil tersenyum. Busawi tersenyum menggoda. Rupanya dia tahu bahwa kelapa itu milik ayah Holik. Dan dia tahu betul ayah Holik tak akan keberatan meskipun dia habiskan kelapa muda segerombol sekaligus. Holik tersudut dan diam saja menggerutu. Kali ini Busawi yang tersenyum penuh kemenangan. Mereka terdiam sibuk dengan buah kelapa masing-masing. Buah kelapa muda itu membuat mereka segar kembali setelah berlarian tadi. Busawi merasa sudah waktunya menanyakan perihal gadis itu di rumah Pak Sunar. Dia mencari kata yang pas untuk menanyakannya. Lik, kau tahu nama anak Pak Sunar? Arifin. Jawab Holik singkat sambil mengorek-ngorek isi buah kelapa mudanya. Busawi heran, yang Holik sebutkan nama lelaki. Ah, itu mungkin nama kakaknya, pikir Busawi begitu. Kalau adiknya, siapa namanya? Nisan. Jawab Holik singkat, seolah tak peduli. Busawi kembali kecewa. Ternyata 2 nama yang disebutkan adalah nama lelaki. Selanjutnya Busawi mencari pertanyaan lain yang lebih bagus untuk mencari informasi. Berapa anak Pak Sunar? Sampai saat ini 3. Tapi entah bila di masa depan dia punya anak lagi. Jawab Holik sambil tersenyum. Yang satu lagi siapa namanya? Tanya Busawi sambil berusaha menyembunyikan wajahnya yang berseri-seri. Sunarsih. Panggilannya Sese. Dia baru pulang dari pondok pesantren. Jawab Holik santai, lalu mulai menyadarkan badannya di pohon kelapa dan meluruskan kaki-kakinya.
Angan Busawi mulai melayang membayangkan wajah lembut Sunarsi. Seketika badannya terasa lebih segar. Letih beradu lari dengan Pak Sunar tak lagi terasa. Setelah hari itu, hampir seminggu Busawi tak pernah melihat Sunarsi. Selain tak berani beratap muka dengan Pak Sunar karena kejadian tempo hari, Sunarsi memang tak muncul. Selain itu, Busawi juga tak berani kembali lewat depan rumah Pak Sunar. Terlampau beresiko. Dia memilih memutari dusun, terkadang sambil mengendap. Akan berbahaya bila berpapasan dengan Pak Sunar. 10 hari kemudian, ada perayaan petik laut di pesisir. Ketika itu, semua warga di Kecamatan Jangkar tumpah ruah di pesisir. Busawi yang hanya ayahnya seorang nelayan tentu juga ikut merayakan budaya tradisional itu. Ketika itu, Busawi membantu ayahnya mempersiapkan sajian yang akan dilarung di laut. Sajian milik perahu yang ditumpangi ayahnya setiap hari itu, sajian itu ditaruh dalam ancak, diikat 4 gelondong batang pohon pisang sebagai pelampung, dinaikkan ke atas perahu untuk dilarung. Sesajian yang kebanyakan berbentuk gunung nasi atau tumpeng, dilengkapi lauk dan sayuran, juga kue tradisional itu dilarung di laut bersama-sama. Banyak perahu yang mengiringi. Di pesisir saat itu juga berkumpul banyak orang. Banyak pula hiburan yang didatangkan oleh saudagar perahu dari daerah situ, mulai dari jaranan, pertunjukan pencak silat, dan tari-tarian. Banyak pula penjual makanan. Busawi tak hanya punya uang sama sekali. Tak mungkin dia membeli makanan yang dijual di sana. Makanan bagi Busawi adalah makanan yang dihidangkan di atas amben bambu dalam ceting bambu. Makanan itu tak jauh dari ikan laut bakar, sambal yang terbuat dari cabai dan garam saja. Dan sayuran liar yang dia petik dalam perjalanan ke rumah setiap selesai cari rumput. Selain makanan itu, hanyalah mimpi bagi Busawi. Semua ancak sudah naik ke perahu kecil yang dibuat untuk sesajian. Semua sesajian tambahan juga sudah masuk ke dalam tumbu, besek, dan juga ditaruh dalam perahu kecil. Perahu kecil untuk sesajian itu selalu berbentuk cukung dengan 2 buah cadik kanan kiri. Dilengkapi pula layar untuk membuatnya berjalan. Ada pula pancer yang terikat di buritan kapal supaya perahu berjalan lurus, semacam setir untuk perahu. Perahu yang ditumpangi Mamak Busawi setiap hari untuk bekerja adalah perahu Karoman. Konon katanya perahu itu dibuat di Pulau Sapeken, suatu pulau di timur Pulau Madura, masih masuk Kabupaten Sumeneb. Perahu itu bercat merah bergaris hijau dengan 1 tiang layar dan 1 tiang lain untuk penyangga. Kelak, 2 tiang ini hanya berfungsi sebagai hiasan tenaga cadangan. Tapi di masa itu, hanya layar yang menggerakkan. 8 orang naik perahu, pemilik kapal dan istri bersama 2 anaknya. Ada Mamak Busawi dan Busawi, bersama mereka juga Pak Asto, yang membawa serta anak lelakinya yang pula masih kecil. Riang sekali tampaknya. Setelah didorong, layar dikembangkan. Pak Asto memegang pancer, perahu mulai bergerak. Sejurus kemudian, Busawi melihat ke daratan. Tampaklah gadis itu memakai gaun merah dan bawahan kain panjang, berkerudung selendang merah muda. Rupanya gadis itu mempunyai banyak selendang. Sisi, desis Busawi. Dadanya menggelora, berdetak sedikit lebih cepat. Dia tersenyum, bahkan tak menyadari perahu sudah berbelok ke kanan. Berarti angin juga dari kanan. Perahu pun sedikit miring ke kiri untuk mengimbangi layar yang dipindah ke sebelah kiri. Hentakan hampir menyambar kepala Busawi yang masih tersenyum mematung. Tetapi ia menyadari batang bambu pemberat layar yang hampir menyambar kepala. Ia menunduk seketika. Busawi kehilangan keseimbangan dan tercebur. Untungnya dia bisa berenang. Seluruh isi perahu mentertawakannya, tapi Busawi tak peduli. Dia tersenyum. Di balik nafasnya yang tersengal-sengal, dia masih melihat Sunarsi. Di kejauhan sana, setelah berputar-putar, perahu Karoman yang ditumpangi Busawi melepas cukung berisi sesajen. Diiringi doa, semua hening khidmat, kecuali Busawi. Ia tampak tak peduli.
Matanya tetap memandang ke daratan, mencari titik merah yang sangat menarik. Tanpa sadar, perahu sudah kembali ke pinggir. Busawi langsung turun dengan tergesa-gesa, mendorong perahu sampai pinggir, lalu menambatkan tambang. Dia berjalan mencari-cari sosok berbaju merah. Aha, dia menemukan, sedang menonton tarian jaranan. Sial. Maki Busawi dalam hati. Dia bersungut. Sunarsih ternyata berdiri di samping ayahnya. Kembali dia mengutuk Kholik dalam hati. Kejadian mencuri mangga dengan terang-terangan itu membuatnya tak bisa mendekati Sunarsih. Ia memilih menjauh berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang. Sampai di pelabuhan, dia masih melihat Sunarsih berjalan di samping ayahnya dan saudara-saudaranya. Di pelabuhan, Busawi duduk bersandar di geladak kayu yang menjorok ke laut, merenung, menyesali diri karena tak berani menyapa Sunarsih. Dia menggumam sesekali. Dia pun ragu, beranikah dia memulai pembicaraan dengan gadis cantik yang dipujanya? Kalimat apakah yang akan dipergunakan untuk mengawali pembicaraan? Busawi berdiri ketika matahari sudah di barat. Bayangan badannya sudah memanjang, tak terik lagi panasnya. Di suasana di lapangan timur pelabuhan itu masih ramai. Busawi berjalan ke rumah pemilik perahu di selatan tempat pelelangan ikan. Pastinya dia telah ditunggu untuk kenduri kecil di sana. Syukuran setelah acara petik laut. Dia berjalan memperhatikan sekeliling. Pikirannya masih pada cara mengajak bicara Sunarsih. Entah kapan, bila bertemu lagi. Busawi tersentak. Dia langsung terduduk. Terdengar suara kuda meringkik. Oh, rupanya dia hampir menabrak dokar yang sedang di halaman pelabuhan. Untunglah kuda itu menghentakkan kaki dan meringkik. Kekagetan Busawi membuat tertawa beberapa orang. Dengan malu, dia menepi, bersandar di pohon tanjung, mengatur nafas, atau sebenarnya menahan malu. Hei, Ada suara merdu dari belakang. Busawi menoleh. Seketika pucat wajahnya. Itu Sunarsih. Busawi tercekat, tak tahu harus mengakui atau mengelak dari tuduhan itu. Dia pun masih belum menguasai diri dan mempertemuan pendadak itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hiatus, hening bibirnya masih bingung. Tak memahami, merasa bingung antara mimpi atau nyata. bukannya kau yang berani terang-terangan mencuri mangga di depan ayahku? Tanya Sunarsih sambil tersenyum. Sebenarnya Busawi berusaha menjelaskan dengan tergagap-gagap. Sangat berat baginya untuk mengucapkan satu kata, meski hanya satu kata. Belum ada anak muda yang berani mempermainkannya. Baru kamu yang aku tahu. Kamu sangat berani sekali. Lanjut Sunarsih. Dia memotong kalimat Busawi yang tak selesai terucap. Sunarsih masih tersenyum. Busawi berbunga-bunga, bangga mendengar kalimat itu. Berbeda 180 derajat dengan keadaan 1 menit sebelumnya. ayahmu galak sekali. Jawab Busawi sambil tersenyum, menahan rasa bangga. Ayahku selalu begitu bila dapat mandat apapun. Bila ada amanah tak akan disia-siakannya. Tak akan dikhianatinya. Selalu terbayang dosa yang dia tanggung bila amanah itu dia hianati. Meskipun hanya dengan membiarkan anak-anak muda seperti kita mencuri tebu yang dia jaga. Sunarsih masih tersenyum menceritakannya. Dia juga merasa sangat berdosa tak bisa mendidik kita. Sangat berdosa bila membiarkan anak-anak muda itu mencuri tebu. Kali ini Sunarsih hampir tertawa. Aku tahu, kamu dan temanmu itu tak berniat mencuri mangga. Busawi menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Aku kalau mau mencurinya, aku pasti bawa karung. Si, Terdengar wanita setengah baya memanggilnya setengah teriak.
Sunarsi tersenyum lalu berbalik dan menghampiri wanita itu. Oh, sebuah lapak pedagang rujak rupanya. Melihat wajahnya yang seperti ibunya, mungkin ibunya. Kita bisa bertemu lagi. Tanya Pusawi sebelum Sunarsih mengayunkan langkah kedua. Datanglah ke rumah, kalau masih berani. Tantang Sunarsih sambil tersenyum manis dan menantang. Lalu berbalik arah, dia pergi meninggalkan Pusawi yang terpaku terpana, tak percaya dia mengatakan itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Pusawi berani ke rumah Pak Sunar untuk menemui Sunarsi? Tunggu kelanjutannya masih di Bowas Project Channel.